Selamat sore dulur-dulur Sarjana Ngarit. Jumpa lagi dengan saya Danapati, Sarjana Ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi terkait dengan seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudo ruminansia. Tak dapat dipungkiri bahwasannya salah satu faktor pendorong keberhasilan dari peternakan adalah ketersediaan pakan murah berkualitas. Tentunya untuk ketersediaan pakan ini akan sangat dipengaruhi oleh bank pakan yang kita miliki. Seberapa besar peternakan yang kita miliki selama kita tidak dapat memaintain, tidak dapat meminimalisir biaya operasional, tentunya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan akan sangat kecil sekali. Baik, kali ini saya akan mereview salah satu contoh dari bank pakan milik saya, di mana dengan metode ini dijamin untuk kambing dulur-dulur semua tidak akan kelaparan dan pemilik dari kambing perutnya juga akan kenyang. Cekidot. Baik, dulur-dulur semua, pada lahan ini luasnya sekitar 200 ru. Untuk tanamannya sendiri variatif. Jadi untuk yang sudah produktif sendiri ada tanaman jeruk. Sedangkan untuk tanaman apokat untuk saat ini memang posisinya belum berbuah. Terkait dengan bank pakan, di sini saya memanfaatkan sisa-sisa tempat di sela-sela antara pohon jeruk satu dan pohon jeruk yang lainnya. Ini saya tanami odot. Kenapa saya tanami odot? Salah satu pertimbangannya adalah odot ini sangat cepat pertumbuhannya, kemudian kambing juga sangat suka. Untuk yang saya tanami odot hanya pada posisi gampengan atau istilahnya tebing. Kebetulan memang posisi dari kebun ini ada di gunung, tepatnya di lereng Gunung Wilis di Kabupaten Tulungagung. Untuk semua tebing dari masing-masing petakan kebun ini saya tanami rumput odot dengan jarak antara 1 meter. Kemudian untuk pada bidang datarnya sendiri ini tetap saya biarkan tumbuh rumput. Alasannya apa? Untuk alasannya adalah sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwasannya kambing, domba, sapi, ataupun kelinci ini sangat suka dengan odot. Hanya saja odot ini memiliki kelemahan di mana untuk kadar airnya terlalu tinggi. Apabila odot ini diberikan kepada kambing, domba, sapi, atau kelinci, terutama pada rentan waktu yang lama, ini bisa menyebabkan diare karena faktor tingginya kadar air tersebut. Untuk mensiasati agar nantinya kambing, sapi, domba, ataupun kelinci tidak mengalami diare atau mencret, penyajian untuk odot ini harus dikombinasikan dengan pakan yang mengandung serat tinggi, seperti halnya rumput ataupun tanaman lainnya, bisa kangkung kering ataupun yang lainnya. Pada lahan ini kebetulan saya memelihara 7 ekor kambing. Ini tidak pernah habis pakan ini. Dan kalaupun nanti jumlah populasi kambing ini ditambah sebanyak, ambil contoh sekitar 20-an kambing, saya yakin lahan ini juga masih mumpuni. Alasannya sebagai berikut.
Untuk odot yang ada di lahan ini bisa dipanen dengan rentang waktu 1 sampai 1,5 bulan. Jadi posisi odot masih muda. Kemudian untuk rumputnya sendiri ini biasa saya panen itu setiap 3 minggu. Jadi setelah saya babat seperti ini langsung saya beri pupuk urea dan juga pupuk ZA yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Dengan adanya bank pakan seperti ini tentunya selain mempermudah kita dalam mencari pakan, juga mampu menekan biaya operasional terutama dalam hal pakan. Karena kunci dari keberhasilan beternak adalah pertama adalah pemilihan bibit yang tepat. Yang kedua, pembelian bibit dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga adalah biaya operasional yang rendah. Serta yang keempat adalah penjualan dengan harga yang tinggi. Kita harus benar-benar mampu memanage baik dari 4 aspek tersebut maupun satu lagi tambahan, yaitu aspek kesehatan ternak. Untuk aspek-aspek yang lain nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya tentang bagaimana caranya sukses dalam beternak. Fokus kita kali ini kita akan membahas terkait bank pakan, yang mana bank pakan ini tidak akan habis untuk 20 ekor kambing berapapun lamanya. Baik, metode yang saya lakukan di sini adalah pembabatan tidak saya lakukan secara langsung, dan saya juga tidak main silase untuk kambing ataupun domba yang ada di rumah. Semua pakan saya sajikan cara fresh karena konsentrasi saya adalah untuk domba maupun kambing breeding, bukan untuk fattening. Sehingga bagi saya penyajian pakan fresh ini akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemberian silase ataupun fermentasi. Kendati fermentasi maupun silase ini juga tidak buruk apabila diberikan kepada binatang ternak, baik itu breeding maupun fattening, dengan catatan pemberiannya ini secara tepat dan peracikannya pun juga harus dengan cara yang benar, termasuk pada saat penyajiannya. Baik, kenapa saya berani bilang di sini bahwasanya perut binatang ternak tidak akan pernah kelaparan, demikian juga dengan pemiliknya akan tetap kenyang, dikarenakan pada model lahan seperti ini sistemnya adalah tumpang sari, di mana tanaman utamanya adalah jeruk, seperti yang saat ini jenengan atau dulur-dulur semua saksikan. Kebetulan untuk saat ini memang musim panen jeruk, sehingga jeruk di ladang ini pun juga sudah mulai menua dan siap dipanen. Untuk dulur-dulur semua yang memiliki lahan dengan model seperti milik saya ini, nanti bisa dicoba untuk membuat bank pakan serupa, agar nantinya ketahanan pakan untuk domba, kambing, sapi atau ternak-ternak kita itu semuanya juga dapat terjamin. Untuk tanaman utama tidak mutlak harus menggunakan pohon jeruk, nanti dulur-dulur semua juga bisa menggunakan pohon lain. Ambil contoh dulur-dulur semua sebagai pohon utamanya bisa menggunakan pohon cabai, kemudian pohon apokat maupun yang lainnya. Hanya saja memang kebetulan pada lahan ini kita menggunakan tanaman jeruk sebagai tanaman utama, sedangkan rumput maupun odot adalah sebagai tanaman tambahan. Dengan model tumpang sari seperti ini terbukti di lahan saya bahwasannya 7 ekor kambing ini tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan pakan, dan juga
kita tidak perlu repot-repot mencari pakan ke sana kemari. Sedangkan untuk tanaman jeruk ini mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga pada umumnya. Untuk lahan seluas 200 ru ini kebetulan memang bersebelahan dengan ladang, sehingga untuk irigasinya pun dibuat dalam seperti ini. Dikarenakan memang untuk tanaman jeruk ini apabila terlalu banyak mengkonsumsi air, hasilnya juga tidak akan bagus. Dan alhamdulillahnya untuk tanaman odot yang berada di tebing ini juga tumbuh subur. Jadi tanpa ada kendala baik itu air maupun yang lainnya, karena odot itu sendiri sebenarnya tidak membutuhkan air yang banyak. Jadi untuk pertumbuhannya ini justru odot ini hanya membutuhkan air itu dari panen ke panen lagi ini cukup 1 kali atau maksimal 2 kali saja. Untuk dulur-dulur tidak perlu ragu untuk melakukan usaha atau berwirausaha budidaya kambing, sapi, kelinci ataupun yang lainnya. Mengingat untuk daya serap pasar terhadap kebutuhan daging khususnya di Indonesia ini cukup besar dan cukup potensial. Hanya saja memang tak dapat dipungkiri bahwasannya untuk kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku ini cukup memberi dampak kepada para peternak, khususnya peternak sapi, baik itu sapi perah, sapi penggemukan atau fattening maupun sapi breeding. Untuk dulur-dulur semua yang saat ini sedang mendapatkan ujian berupa musibah, di mana binatang ternaknya saat ini sedang terjangkit virus PMK atau penyakit mulut dan kuku, tidak perlu khawatir. Kunci dari penyakit PMK ini adalah keuletan serta ketelatenan. Insya Allah apabila dulur-dulur semua telaten dalam merawat binatang ternaknya akan dapat terselesaikan atau dapat disembuhkan. Untuk penanganan PMK nanti dulur-dulur bisa melihat pada video saya sebelumnya, di mana untuk penanganan pada kasus mulut yang melepuh itu bisa menggunakan sitrun, kemudian bisa menggunakan madu murni, ataupun juga dengan menggunakan betadin antiseptik. Jadi metode itu bisa dicoba dan cukup ampuh. Hanya saja memang pada kasus PMK ini yang prosesnya agak sulit dan kemudian waktunya agak lama adalah penyembuhan pada kuku sapi yang pincang akibat mengalami pembusukan. Apabila pada tahap ini segera diketahui bahwasanya sapi kita ini terjangkit PMK, nanti bisa disolusikan dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan tembaga sulfat, menggunakan formalin, ataupun juga dengan menggunakan antiseptik lainnya. Untuk pencegahan, dulur-dulur yang murah nanti bisa menggunakan disinfektan aktif dengan cara mencampurkan Bayclean ke dalam air. Kalau saya sendiri takarannya adalah 1 tutup Bayclean itu untuk 1,5 liter air. Itu saya semprotkan pada kaki sapi maupun area di sekitar kandang sapi. Termasuk perlengkapan atau peralatan yang saya gunakan ketika di kandang ternak, seperti sepatu dan lainnya. Kuncinya adalah penerapan biosecurity, di mana usahakan yang masuk hanya dulur-dulur semua yang merawat si sapi atau binatang ternak itu sendiri. Jadi batasi dulu lalu lintas orang maupun barang yang masuk ke kandang agar nantinya kita juga dapat meminimalisir terjadinya inkubasi pada sapi-sapi kita.
Baik, dulur-dulur semua, semoga lekas sembuh sapi-sapinya bagi yang terkena PMK. Untuk saya sendiri pada 7 ekor kambing ini tidak menghabiskan lebih dari 6 rumpun untuk 1 hari. Jadi ambil contoh, ini adalah rumpun yang pertama, ini rumpun yang kedua, ini rumpun yang ketiga, ini rumpun yang keempat, kelima, keenam. Jadi hanya 6 rumpun ini saja, ini nanti sudah cukup untuk diberikan untuk konsumsi 7 ekor kambing. Posisi 1 hari ini tanpa melakukan penambahan comboran. Sedangkan untuk rumput sendiri kita nanti akan ambilkan dari yang ada di bawah pohon jeruk ini. Ini pun juga tidak banyak karena hanya sebagai penambah serat. Nanti ini kita akan sabit, kemudian akan kita jadikan sebagai bahan campuran untuk pakan kambing dan domba yang ada di rumah. Baik, dulur-dulur semua, ini tadi review bank pakan agar nantinya sapi, kambing atau domba kita tidak akan kelaparan dan perut pemiliknya pun juga tetap kenyang. Untuk saya sendiri memang lahan ini fokus satu lahan untuk kambing dan domba, sedangkan satu lahan lagi itu antara 200 sampai 250 ru itu khusus saya tanami rumput pakcong dengan tanaman utama pohon durian. Nanti akan kita review juga. Semoga ini nanti mampu memberikan tambahan wawasan kepada dulur-dulur semua terkait bagaimana caranya memanfaatkan lahan sisa yang ada di kebun kita untuk menunjang ketersediaan pakan untuk ternak-ternak yang ada di rumah. Baik, itu tadi review kita dari Bank Pakan Sarjana Ngarit. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng agar nanti dulur-dulur semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Sarjana Ngarit. Saya Danapati, Sarjana Ngarit, sukses untuk kita semua. Alhamdulillah ini sudah selesai. Untuk sore ini kita dapat 1 ikat, dimana 1 ikat ini terdiri dari odot yang dicampur dengan sedikit rumput sebagai bahan tambahan seratnya.